فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من نفذ باب النذر فليقرأ. أو نذر. Inna Allah ya'lamu, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua infak kalian dan semua nazar kalian. Allah ketahui untuk kemudian Allah balas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fis sahihi, dan di dalam sahih, ay sahihil Bukhari, ay sahihi bacanya. Kalau pakai ay, perhatikan cara bacanya. Kalau pakai ay, maka dia i'rabnya ngikuti kata yang sebelumnya. Tadi kan fis sahihi, iya. Ketika mau dijelaskan pakai ay, yaitu sohihi juga. Paham? Ai sohihi. Kenapa? Ngikuti kalimat yang mau dijelaskan. Ini kan mau menjelaskan kalimat apa? As-sohih. Iya. Maka ketika dijelaskan dengan kata ai, maka i'rab kata yang setelah ai itu ngikuti i'rabnya kata yang dijelaskan. Karena tadi sohihi, maka yang setelahnya juga ai sohihil Bukhari. Paham? Tapi kalau pakai kata yakni, maka kata yang setelahnya dinasab sebagai maf'ul bih. Kalau yakni, karena yakni fi'il. Yakni sohihal Bukhari. Yang beliau maksudkan adalah sohihal Bukhari. Gitu. Paham cara bacanya ya? Karena kadang para ulama itu punya dua cara untuk menjelaskan suatu kata. Kadang mereka pakai kata ai, kadang mereka pakai kata apa? Yakni. Ya, ditulis di situ. Kalau pakai yakni, maka setelahnya dinasab. Kalau pakai ai, maka ngikuti kata yang dijelaskan i'rabnya. Gitu. Ya. Jangan biasakan cuma mendengar gitu saja. Ya, akan terlewatkan oleh kalian banyak hal. Kalaupun nggak nempel sekarang, nanti suatu saat kalian mengajarkan kitab itu, kalian akan teringat faedahnya. Gitu. Itu bedanya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Aisyah hiya ummul mukminin. Aisyah itu adalah ibunya kaum mukminin. Karena beliau adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunya kaum mukminin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Ini kenapa istri-istri Nabi digelari dengan ummul mukminin. Dari sisi kehormatan, dari sisi pengagungan dan pemuliaan, itu mereka setara dengan ibu kandungnya kita. Nah, hiya ummul mukminin. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dan putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa, Hanan? Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa itu? Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Nuh, katanya kenal. Hah?
Yang keras, yang keras. Khalifah yang pertama. Namanya siapa? Siapa namanya Azam? Siapa namanya Abdullah? Hah? Ah? Abdurrahman bin Sokher. Itu Abu Hurairah. Siapa namanya Satria? Masya Allah. Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Wahia afqahun nisa'i mutlaqan. Itu faidah. Banyak faedahnya itu, ikhwan. Dan beliau adalah wanita yang paling fakih, yang paling paham agama secara mutlak. Tidak ada wanita yang lebih paham agama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Istri Nabi yang paling afdal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'ada Khadijah. Ma'ada Khadijah. Kecuali Khadijah. Kecuali Khadijah. Fafi tafdiliha alaiha khilafun. Maka pada, ini adanya, tergantung kalian mau menjadikannya fi'il atau isi atau huruf jar, ya, sebagaimana yang sudah lewat pelajaran kemarin. Walaupun ada yang menganggap ma-nya di sini menjadikan adanya menjadi fiil, ya, karena ma masdariyah itu masuknya hanya pada fiil. Kalau masuknya pada fiil berarti adanya jadi fiil Khadijah ta, ya. Tapi mau kemana-mana pun juga tetap Khadijah ta, iya kan? Paham ya? Mau kita bilang dia mansub, ya kan, adanya fiil, ya dia tetap Khadijah. Mau kita bilang majrur, ya dia juga mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf juga dibaca jadi Khadijah juga. Paham ya? Jadi mau kemana-mana pun tetap apa itu bacanya? Khadijah. Kecuali Khadijah. Kalau istri yang lain sepakat para ulama bahwasanya Aisyah lebih afdal kecuali Khadijah. Maka pada keafdolannya daripada Khadijah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama beda pendapat siapa yang lebih afdal antara Aisyah dengan Khadijah. Maka dirinci saja biar nggak ribet. Iya. Kalau dalam hal pengorbanan ya terhadap Islam, pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sokongan terhadap dakwahnya beliau, maka Khadijah lebih afdal. Maka Khadijah lebih afdal karena dia mengalami masa-masa awal dakwah. Di saat dakwah masih sangat membutuhkan pertolongan, di saat dakwah masih butuh sokongan, maka Khadijah hadir dengan dirinya, dengan hartanya, dengan semua yang dia miliki untuk membantu dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam hal keilmuan, dalam hal menyebarkan hadis, menyebarkan sunnah, maka Aisyah lebih apa ini? Afdal. Jadi di periode awal itu kalau melihat periode awalnya Islam, periode awal dakwahnya Rasul itu Khadijah yang lebih afdal. Tapi kalau melihat akhir-akhir hayatnya Nabi SAW sampai akhirnya, maka ini yang afdal adalah Aisyah karena beliau banyak menyebarkan ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Tuwfiyat sanah sab'ah wa khamsin lil hijrah. Beliau wafat pada tahun 57 setelah hijrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka taatilah Allah. Terlebih nazar-nazar yang tanpa imbalan. Saya bernazar nanti malam saya sholat tahajud. Sholat tahajud kan awalnya hukumnya tidak wajib. Dengan dinazarkan hukumnya jadi apa? Wajib. Kalau sudah dia nazarkan, kata Rasul, falyuti'hu. Sekarang sholat tahajud ketaatan tidak? Ketaatan. Kata Rasul, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Tunaikan nazarnya.
Yang tadinya sholat tahajud tidak wajib baginya, karena dia nazarkan hukumnya menjadi wajib. Dilaksanakan. Ini sisi kenapa nazar dikatakan ibadah. Terutama nazar yang sifatnya tanpa imbalan. Ada nazar yang pakai imbalan. Kalau anakku engkau sembuhkan ya Allah, nanti malam saya sholat tahajud. Ini pakai apa? Imbalan. Ini yang dikatakan oleh Rasul tercela. Yang tidak keluar kecuali dari orang pelit. Ini menunjukkan dia pelit. Dia nggak mau sholat tahajud kecuali dia diberi dulu sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kesembuhan anaknya. Kalau anaknya nggak disembuhkan, dia nggak mau sholat tahajud. Menunjukkan dia pelit. Ini yang kata Rasul, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu cara Allah mengeluarkan ibadah dari orang pelit. Iya. Kalau nggak disembuhkan anaknya, dia nggak mau beribadah. Pelit ini. Gitu. Tunggu diberi dulu oleh Allah, baru dia memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau sudah tertunaikan dan anaknya sembuh, maka wajib juga baginya untuk memenuhi nazarnya. Sehingga nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dikarenakan ada beberapa bentuknya yang terpuji. Seperti di sini. Ini bentuk nazar yang terpuji. Kenapa? Karena isi nazarnya apa? Taat. Ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah. Ini nazar yang terpuji. Nah, oleh karena itu, karena ini terpuji, maka ini adalah ibadah. Maka ini adalah ibadah. Nah, sehingga lebih kuat lagi makna ibadahnya. Karena dinazarkan. Walaupun tanpa dinazarkan, sholat tahajud hukumnya ibadah sudah ibadah. Dengan dinazarkan, makna ibadahnya lebih kuat. Nah, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bernazar untuk mencuri. Saya bernazar untuk mengambil uang si fulan. Ini apa? Maksiat. Tanpa dinazarkan pun sudah jadi maksiat. Bagaimana lagi jika dia nazarkan, maka lebih maksiat lagi. Maka kata Rasul, fala ya'si, maka jangan jalankan nazarnya, jangan tunaikan nazarnya. Walaupun sudah dinazarkan, tidak boleh dilaksanakan. Gitu. Qala rahimahullahu ta'ala falyuti'hu, hendaknya dia mentaatinya. Ai liyaf'al ma nazarahu min ta'ati, hendaknya dia melakukan apa yang sudah dia nazarkan dari ketaatan kepada Allah. Fala ya'si ai fala yaf'al ma nazarahu minal ma'siyah. Jangan dia lakukan apa yang dia nazarkan berupa kemaksiatan. Jadi nazar itu ada dua. Kalau isinya ketaatan, maka wajib ditunaikan. Kalau isinya adalah kemaksiatan, maka haram untuk ditunaikan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadru ta'atin an yuwaffiya binadrihi. Atau yufiya juga boleh. Binadrihi. Nabi SAW memerintahkan orang yang muncul darinya nazar berupa ketaatan untuk dia memenuhi nazarnya. Kaman nazara solatan, seperti orang yang bernazar untuk solat. Au sadaqah, au ghaira dzalik, entah itu sedekah atau yang lainnya. Wa yanha man sadara minhu nazru maksiatin an tanfidhi nazrihi. Rasul juga melarang bagi orang yang muncul darinya nazar maksiat untuk dia menunaikan nazarnya. Kaman nazara dzabh li ghairillah, seperti orang yang bernazar untuk menyembelih kepada selain Allah. Awis shalah indal kubur, atau bernazar untuk sholat di kuburan. Saya bernazar malam ini saya akan sholat di kuburan. Atau dengan muqabil, dengan imbalan. Iya. Kalau rezeki saya lancar, kalau jualan saya habis, saya akan bernazar untuk sholat di kuburan. Ini nazar maksiat karena sholat tidak boleh di kuburan. Awil safar li ziyaratiha, atau safar untuk ziarah kubur. Ini juga haram. Ini juga haram. La tasyuddur rihal illa
ila salasi masajid. Tidak boleh melakukan safar untuk mencari keutamaan suatu tempat kecuali hanya ke 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun untuk kuburan maka tidak boleh menyengaja safar untuk mengunjunginya. Au ghairi dzalika minal ma'asi, atau yang selainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka tidak boleh ditunaikan nazarnya. Tanpa dinazarkan pun tetap tidak boleh dilaksanakan. Jadi dinazarkan tetap tidak mengubah hukum maksiat tersebut. Munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab. Annahu dalla ala annan nadra yakunu ta'atan wa yakunu maksiyah. Bahwasanya nazar, ya, itu bisa jadi taat, bisa jadi maksiat. Yang ibadah yang mana? Yang taat. Itu yang nazar yang ibadah. Padahal ala annahu ibadah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Faman nazara li ghairillah faqad asyraka bihi fi ibadati. Maka barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam peribadatan kepadanya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, qra' ya Ali. Masdarnya itu. Kalau sorofa kemana? Fa'ilnya siapa? Kalau kamu jadikan fi'il. Sarfuhu. Nah, mubtada. Fasarfuhu annan nadra ibadatun. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Tarjim. Bahwasanya nazar adalah ibadah. Maka memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Karena memalingkan ibadah. Memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik. Yang kedua, Iqbal, as-saniyah. Kenapa nama mu'annas? Kan karena faidah. Al-faidatul ula, al-faidatus saniyah, al-faidatus salisah. Maka baca angkanya mu'annas. Paham? Wasil. Naam, wujubul wafa'i binadri ta'ati. Tarjim. Wajibnya menunaikan nazar ketaatan. Wajibnya menunaikan nazar ketaatan. As-salisah, Qira' Abdurrahman. Naam. Tahrimul wafa'i binadril ma'siyati. Tarjim. Haramnya menunaikan. Nah, udah pintar-pintar, udah tinggal baca sendiri aja, Masya Allah. Nah, yang belajar itu kuncinya cuma satu, sabar. Iya. Kalau nggak sabar sampai kapanpun nggak akan berhasil. Nah, sudah, dengan ini selesai kita dari bab yang mulia ini, yaitu bab bahwasanya termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Dan ini banyak, ya. Dan ini banyak dilakukan terutama kepada kuburan orang-orang saleh. Mereka-mereka yang punya musibah, anaknya sakit, tidak sembuh-sembuh. Mereka menganggap bahwasanya dengan dinazarkan, maka peluang untuk sembuhnya lebih besar. Peluang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu semacam mau nyogok Allah, ingin melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, kalau kau mau ku ibadahi, kalau kau mau ku puasai, aku sedekah untukmu, maka sembuhkanlah dulu anakku. Dia ingin negosiasi dengan siapa? Dengan Allah. Dia pikir itu akan lebih memaksa Allah untuk mengabulkan apa yang dia minta. Padahal itu adalah bentuk ketidaksopanan dan kelancangan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Dia pikir hebat kali ibadahnya itu, sehingga bisa dia dengan itu memaksa Allah untuk memberikan apa yang dia minta. Makanya dibenci oleh Rasulullah SAW memulai nazar, apalagi nazar yang ada apanya? Imbalannya. Paham ya? Namanya nazar muqabil. Nah, nazar dengan imbalan. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah.